Bab 391, semua kartu di meja. Serangan ini benar-benar melepaskan momentum Yang Chen. Lampu listrik berkedip-kedip, guntur dan kilat menyambar tombak panjang Yang Chen, memperlihatkan jejak jurus petir. Saat berikutnya, seekor naga listrik melesat keluar dari tombak panjang Yang Chen. Naga listrik ini meraung dan berenang, melesat lurus ke arah Cao Ming. Kekuatannya tidak kalah dengan harimau putih Gang Qi. Serangan harus dilawan. Kamu punya harimau, dan aku punya naga. Yang Chen tidak ragu-ragu. Melihat Yang Chen tidak hanya tidak terkalahkan tetapi bahkan mampu melakukan serangan balik, ekspresi Cao Ming langsung berubah. Malu dan marah, dia berteriak, "Yang Chen, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu." Suaranya menggelegar bagaikan guntur, bergema ke segala arah, sepenuhnya menggambarkan kemarahan Cao Ming. Saat berikutnya, Cao Ming menyerang dengan serangan pedang yang ganas. Bersamaan dengan serangan itu, auman harimau yang ganas pun bergema di angkasa. Dalam sekejap, Gang Qi di sekitarnya berkumpul menjadi seekor harimau ganas berambut putih. Satu demi satu, ada puluhan harimau ganas ini. Kemunculan begitu banyak harimau ganas mengejutkan Yang Chen, dan dia mundur dengan cepat. Dari sini, dapat dilihat bahwa Cao Ming benar-benar telah menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Seperti yang kau tahu, menghadapi satu harimau ganas Gang Qi saja sudah cukup sulit. Bagaimana dia bisa menghadapi puluhan harimau yang muncul sekaligus sekarang? Setidaknya ketika melihat Cao Ming, terlihat jelas bahwa dia berkeringat deras, tampaknya agak kekurangan Qi dan kelelahan. Puluhan harimau ganas yang terkondensasi dari Gang Qi jelas telah menghabiskan banyak Qi sejatinya. Ini adalah Roaring Tigers di pegunungan. Konon, kekuatan teknik pedang harimau mengaum terletak pada kemampuannya memadatkan Qi Gang menjadi bentuk padat. Di saat yang sama, ada jurus hebat dalam teknik pedang harimau mengaum yang disebut harimau mengaum di pegunungan. Siapapun yang telah menguasai jurus ini dapat langsung memadatkan Qi Gang menjadi harimau yang ganas. Semakin mahir praktisi, semakin banyak yang dapat mereka padatkan. Cao Ming masih sangat muda dan sudah menguasai Roaring Tigers in the Mountains. Bagaimana Yang Chen akan bertarung? Tidak ada cara untuk menembus jurus ini. Sudah berakhir, sekarang benar-benar sudah berakhir. Jika hanya seekor harimau ganas saja yang membuat Yang Chen panik tadi, maka puluhan harimau ganas ini memiliki kekuatan yang puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana Yang Chen akan bertarung? Ini adalah hasil yang bahkan akan sulit dihadapi oleh para ahli origin martial realm yang hadir. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana Yang Chen akan mengatasinya. Cao Ming telah meletakkan semua kartunya di atas meja, mencibir dan berteriak, "Yang Chen, ini adalah kartu truf terkuatku. Aku tidak bermaksud menggunakannya hari ini, dan kamu tidak mendorongku ke titik di mana aku harus menggunakannya. Tapi aku tidak ingin memainkan permainan ini lagi, aku akan membunuhmu sekarang." Memanggil puluhan harimau ganas sekaligus menunjukkan bahwa dia memang ingin mengakhiri pertempuran ini sekarang. Dia yakin Yang Chen akan dihancurkan olehnya. Cao Ming menjilat bibirnya, "Yang Chen, kamu bisa merasa terhormat dikalahkan oleh Roaring Tigers in the Mountains milikku." Begitu kata-katanya terucap, puluhan harimau ganas Gang Qi menyerbu ke arah Yang Chen sambil meraung. Melihat ini membuat kulit kepala Yang Chen gatal. Ketika dia tidak punya pilihan selain menghentikan gerakan mundurnya, dia menyadari bahwa tidak ada lagi ruang untuk mundur. Cao Ming memang lawan yang tangguh. Untung saja aku datang dengan persiapan hari ini, kalau tidak, aku pasti tidak berdaya menghadapi gerakan ini. Yang Chen mendesah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa ada lebih dari selusin gulungan jimat melilit tombak naga ungu terlarangnya. Jimat-jimat roh ini dibuat dengan sangat teliti oleh Yang Chen, dan termasuk dalam teknik pembuatan jimat roh, salah satu cabang dari seni bela diri jimat roh, yang secara khusus digunakan untuk melengkapi senjata. Lebih dari selusin gulungan jimat yang telah dipasangnya seharusnya cukup untuk beberapa pertempuran, tetapi saat dia melihat harimau-harimau yang ganas itu, rencananya jelas telah digagalkan. Tampaknya jimat-jimat yang telah dipersiapkannya dengan baik akan habis digunakan sekaligus hari ini. Yang Chen tidak ragu lagi, saat tombak panjangnya keluar, jimat roh di tombak naga ungu terlarang berseri-seri dengan cahaya yang menyilaukan. Apakah Yang Chen menggunakan teknik tombak rune? Teknik tombak rune, bukankah itu seni rahasia yang hanya dimiliki oleh keluarga Wen?
Bagaimana Yang Chen bisa mengetahuinya? Semua orang bisa melihat bahwa Yang Chen menggunakan teknik tombak rune, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan. Jika mereka tahu bahwa jurus Yang Chen adalah teknik pembuatan jimat roh yang berkali-kali lebih kuat daripada teknik tombak rune, mereka mungkin tidak akan begitu tenang. Bagaimanapun, baik teknik tombak rune maupun teknik pedang rune hanyalah cabang dari teknik pembuatan jimat roh. Dan teknik pembuatan jimat roh merupakan salah satu cabang dari seni bela diri jimat roh. Ini menunjukkan betapa anehnya Huang Taiji saat itu. Pada saat yang sama, ketika tombak naga ungu terlarang ditusukkan, naga-naga listrik langsung muncul entah dari mana di tombak itu. Mengaum, suara berderak memenuhi udara. Saat naga-naga listrik ini muncul, jumlahnya sudah puluhan. Begitu muncul, mereka langsung menyerang dan menyerang harimau ganas Gangqi yang mendekat. Naga-naga listrik ini tentu saja merupakan hasil kerajinan jimat Yang Chen. Sebelum kompetisi, Yang Chen telah memasukkan kekuatan asal guntur surgawi ke dalam jimat roh. Selama 10 hari berturut-turut, ia telah beristirahat dan membuat jimat-jimat ini, menghabiskan dan memulihkan ki sejatinya beberapa kali. Dengan cara ini, ia telah menciptakan begitu banyak jimat dan menempelkannya pada tombak naga ungu terlarang untuk digunakan dalam pertempuran. Menggunakan teknik pembuatan jimat roh untuk menebus kekuatan jurus petir yang tidak mencukupi adalah tindakan yang tidak berdaya. Akan tetapi, pada saat ini, teknik pembuatan jimat roh tidak diragukan lagi memainkan peranan. Naga-naga listrik yang muncul satu demi satu mampu menahan harimau ganas Gangqi di luar, dan keefektifan jimat itu terbukti. Namun, masih ada kesenjangan dalam kultivasi seni bela diri mereka. Saat puluhan naga listrik milik Yang Chen bertarung dengan puluhan harimau putih Gangqi, mereka awalnya mampu mengimbangi, tetapi dalam sekejap mata, mereka jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Segera setelah itu, harimau putih yang dipanggil oleh Cao Ming menghancurkan naga listrik dan kemudian menyerang dengan momentum yang dahsyat. Melihat semua ini, para penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Yang Chen akan kalah. Memang benar, Yang Chen kalah dibandingkan Cao Ming. Kultivasi bela diri Cao Ming lebih kuat dari Yang Chen, dan harimau ganas Gangqi itu memang tangguh. Komentar-komentar dari hadirin tersebut tidak sepenuhnya salah. Kultivasi seni bela diri Yang Chen pada akhirnya agak kurang, itulah sebabnya harimau ganas Gangqi milik Cao Ming dapat sepenuhnya menekan naga listrik milik Yang Chen dengan selisih yang cukup besar. Hal ini membuat Cao Ming tertawa terbahak-bahak sejenak. Yang Chen, kamu sudah kehabisan trik, bukan? Hahaha, kamu masih terlalu hijau untuk bersaing denganku. Dia memanipulasi harimau ganas Gangqi seolah-olah sedang memimpin pasukan besar, menyerang pertahanan Yang Chen yang sudah agak goyah. Yang Chen tahu bahwa jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, ia akan lebih banyak kalah daripada menang. Pada titik ini, ia tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengeluarkan jimat roh merah menyala dari pinggangnya, jimat roh gunung berapi, yang telah ia sempurnakan dengan susah payah lagi. Bab 392, Inginkan Batu Rohku. Segera setelah itu, Yang Chen cepat melambaikan tangannya, dan jimat roh berubah menjadi api, menghilang ke udara. Pada saat inilah, dengan suara gemuruh, kekuatan jimat roh tiba-tiba berkumpul di udara. Dari percikan kecil awal hingga saat ketika semua orang tidak bisa mengabaikannya. Setelah itu, kekuatan jimat spiritual di udara tiba-tiba berubah menjadi gunung berapi yang terlihat jelas oleh mata telanjang. Gunung berapi itu muncul dari udara tipis dengan suara keras. Pada saat inilah Yang Chen, dengan satu pikiran, menyebabkannya runtuh. Saat api iblis yang menakjubkan mengelilingi gunung berapi yang runtuh, kekuatan jimat roh gunung berapi juga ditampilkan secara menyeluruh. Seluruh pemandangan itu menyesakkan, sebab, melihat jatuhnya gunung berapi itu, semua orang tidak berani membayangkan kekuatan yang dimilikinya. Tidak sampai sesaat kemudian, suara itu menyebar, diikuti oleh letusan gunung berapi, dan api iblis di sekitarnya menyebar seperti gelombang. Harimau iblis yang terkena gunung berapi itu langsung dimakan dan hancur, berubah menjadi Gangqi yang tersebar seperti asap halus. Sekilas, seluruh medan perang tampak telah berubah menjadi lautan api iblis. Namun, yang membuat Yang Chen mendesah frustrasi adalah bahwa harimau-harimau ganas Gangqi ini tidak sepenuhnya dibasmi oleh jimat roh gunung berapi. Lebih dari 30 telah dibasmi, tetapi masih ada 7 atau 8 dari mereka yang tersisa.
7 atau 8 harimau ini tampaknya merupakan sebagian kecil dibandingkan dengan jumlah sebelumnya, tetapi pada kenyataannya, Truki Yang Chen dan cara-cara lainnya hampir habis. Cao Ming pun cukup terkejut dengan kekuatan dahsyat dari jimat roh gunung berapi, wajahnya pun menjadi pucat. Dia pikir dia mungkin kalah. Kekuatan jimat roh gunung berapi Yang Chen terlalu kuat. Namun setelah beberapa saat, dia melihat bahwa ledakan jimat roh gunung berapi telah berakhir dan harimau-harimau ganas Gangki miliknya belum hancur total. Baru saat itulah dia menunjukkan ekspresi gembira, tertawa keras, hahaha, Yang Chen, kamu sudah kehabisan trik, bukan? Pada akhirnya, akulah yang akan menang. Yang Chen menghela napas pelan, tidak berdaya karena jangkauan jimat roh gunung berapi pada akhirnya terbatas. Jimat itu tidak dapat melenyapkan semua harimau ganas Gangki, yang merupakan masalah penyesalan. Namun, jika Cao Ming mengira dirinya menang, dia jelas naif. Meskipun hanya ada 8 harimau ganas Gangki yang tersisa, akan tetap sangat merepotkan bagiku untuk menghadapi mereka dengan metode yang kugunakan saat ini. Bahkan jika aku berhasil melenyapkan mereka sepenuhnya, trukiku kemungkinan akan benar-benar habis. Itu tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Sebaliknya, lebih baik menggunakan teknik baru yang telah kupelajari untuk berlatih. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tidak ragu-ragu dan segera melayang ke langit, bergerak secepat kilat di hari yang cerah, sangat menakjubkan. Sebaliknya Cao Ming dengan cepat mengendalikan harimau ganasnya dan langsung menuju Yang Chen. Yang Chen, kemana kau mencoba melarikan diri? Terima saja ajalmu. Wajah Cao Ming tampak garang, matanya merah, seolah dipenuhi darah. Dia putus asa dan sangat ingin mengalahkan Yang Chen. Namun, Yang Chen bahkan tidak melihat harimau ganas Gangki. Sebaliknya, saat dia terbang ke langit, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Dalam sekejap, suara gemuruh yang tampaknya muncul dari udara tipis menyapu ke segala arah. Saat suara gemuruh itu menyebar, mereka yang mendengarnya merasakan jiwa mereka bergetar. Bagi mereka yang menonton dari jauh, mereka masih baik-baik saja, karena mereka hanya mengalami luka ringan, tidak terlalu serius. Namun, Cao Ming, yang berada di pusat raungan Dewa Gunung ini, tidak seberuntung itu. Memang, ini adalah raungan Dewa Gunung, yang baru saja dipelajari Yang Chen. Meskipun kemampuan bahasa saudara beruang hitam Gunung Hitam tidak terlalu bagus, dengan pemahaman Yang Chen, dia mampu menguasai raungan Dewa Gunung, dengan bimbingan mereka. Dengan darah inti klan beruang hitam Gunung Hitam di tubuhnya, meskipun dia tidak bisa mempelajari semua keterampilan unik klan beruang hitam Gunung Hitam, mempelajari teknik seperti raungan Dewa Gunung yang tidak memiliki persyaratan tinggi bukanlah masalah. Sekarang setelah dia mempelajarinya, dia tentu tidak keberatan mencobanya dalam praktik. Kekuatan raungan Dewa Gunung tidak bisa diremehkan. Sebagai teknik yang mengkhususkan diri dalam menyerang jiwa, teknik ini sangat efektif dalam pertempuran. Pada saat ini, ketika melihat Cao Ming, orang dapat melihat bahwa dia berdiri kaku di tempat, dengan mata kosong, dan tampaknya kehilangan kesadarannya. Sepertinya dia telah menjadi sayur, jelas menunjukkan tanda-tanda jiwanya terluka. Pada saat yang sama, harimau ganas Gangki, yang jiwa tuannya terluka dan tidak ada seorang pun yang mengendalikannya, berubah menjadi aliran Gangki dan menghilang ke udara. Melihat kejadian ini, Yang Chen tidak ragu atau menunjukkan belas kasihan. Dengan satu tusukan tombak, cahaya listrik menyelimuti seluruh tubuh Cao Ming. Dalam sekejap, setelah suara berderak, Cao Ming menjerit dan terbangun dari kekuatan raungan Dewa Gunung. Namun, tubuhnya penuh luka, dan bahkan sulit baginya untuk bergerak. Tidak. Cao Ming tidak dapat mempercayainya dan tidak dapat menerimanya. Dia, tampaknya telah kalah. Yang Chen telah menang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Yang Chen mengalahkan Cao Ming, yang setidaknya berada di alam bela diri Yuan setengah langkah, dengan kultivasi seni bela diri puncak alam Ling Wu-nya. Cao Ming adalah seorang jenius bela diri generasi tua, bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Yang Chen? Ya dewa, puncak alam Ling Wu mengalahkan alam bela diri Yuan setengah langkah, apakah Yang Chen ini akan mengantar ke era baru? Iblis, dia benar-benar iblis. Sebelum pertandingan, banyak orang yang memuji Cao Ming tidak dapat menerima kekalahan Cao Ming. Kenyataannya memang seperti ini, semua orang berpikir bahwa Yang Chen tidak mungkin mengalahkan Cao Ming. Baik dari segi pengalaman maupun kekuatan,
Yang Chen lebih lemah dalam segala hal. Tetapi sekarang faktanya adalah, Yang Chen menang dan menang dengan sangat meyakinkan. Yang paling tidak bisa tenang adalah Han Lingling, yang sedang menonton pertandingan dari langit. Melihat Cao Ming tergeletak di tanah, dia berteriak, "Cao Ming, berdiri. Kamu sampah yang tidak berguna, bukankah kamu berjanji untuk mengalahkan Yang Chen? Berdiri." Cao Ming tersenyum pahit, melihat ekspresi Han Lingling yang memerintah, bahkan jika dia bisa berdiri, dia tidak mau berusaha. Akhirnya dia melihatnya. Di mata Han Lingling, dia hanyalah alat untuk membalas dendam pada Yang Chen. Selain berguna saat berhadapan dengan Yang Chen, dia tidak punya tujuan lain. Sungguh situasi yang ironis sekali. Sampah, sampah tak berguna. Han Lingling mengumpat. Yang Chen menatap Han Lingling dan menyipitkan matanya. "Baiklah, Han Lingling, cukup omong kosongnya. Karena kamu sudah bertaruh, terima saja kekalahanmu. Serahkan 5 juta batu roh. Atau apakah kamu berharap Cao Ming akan mendapatkannya untukmu?" Ketika mendengar jumlah 5 juta batu roh, para penonton tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap takjub. Sepertinya Yang Chen dan Han Lingling bertaruh. 5 juta Spirit Stone, itu bukan jumlah yang kecil. 5 juta. Han Lingling mendengarkan perkataan Yang Chen, dan ketika mengingat jumlah 5 juta batu roh, dia melangkah mundur dan berkata dengan kejam, "Yang Chen, jika kamu menginginkan batu rohku, bermimpilah." Bab 393, Han Tianying. Han Lingling merasa paru-parunya hendak meledak. Dia membenci Cao Ming karena kalah, dia membenci Cao Ming karena tidak mampu mengalahkan Yang Chen, dan dia juga membenci Yang Chen. Dia merasa bahwa semua orang yang tidak menuruti keinginannya di dunia ini adalah salah. Memberikan batu rohnya kepada Yang Chen berarti mengakui kekalahan dan mengakui bahwa dia, Han Lingling, telah kalah. Ini sama sekali tidak mungkin. Yang Chen, di sisi lain, tampak sama sekali tidak peduli saat melihat Han Lingling. Dia tidak tampak terkejut dengan kata-katanya dan sengaja meninggikan suaranya, "Ada apa, Han Lingling? Saat kau ingin bertaruh denganku, kau akan mengambil kedua lenganku. Aku, Yang Chen, berani mempertaruhkan lengan dan harga diriku padamu. Sekarang hanya 5 juta Spirit Stone, kau ingin mengingkarinya. Haha, apakah ini batas kemampuan kalian dari kota utama Beishan?" Saat suaranya jatuh, dia sengaja membiarkan orang-orang di sekitarnya mendengarnya. Suaranya menyebar, dan para penonton pun mulai membicarakannya. Semua orang suka menyaksikan keributan. Seperti kata pepatah, orang senang menyaksikan adegan besar tanpa masalah, dan itulah yang terjadi di sini. Mereka tidak menganggapnya masalah besar. Sepertinya Yang Chen dan Han Lingling ini memang bertaruh. Itu hal yang wajar, kan? Kalau tidak ada taruhan, kenapa mereka repot-repot berjuang sekuat tenaga? Cao Ming jelas membela Han Lingling. Ya, Yang Chen menang sekarang, tapi sepertinya Han Lingling mengingkari janjinya dan tidak berencana untuk memberikannya. Kudengar Han Lingling adalah putri salah satu dari 3 pelindung agung kota utama Beishan, tetapi dia tampaknya memiliki sedikit toleransi. Kalah adalah kalah, tidak bisakah dia tega memberikan 5 juta batu roh? Kerumunan terus berdiskusi, dan beberapa orang, yang sering diganggu oleh Han Lingling, ikut bergosip karena mereka menemukan bahwa target sebenarnya dari taruhan Yang Chen sebenarnya adalah Han Lingling. Mereka semua mulai menyebarkan rumor. Banyak dari mereka yang menderita penganiayaan Han Lingling. Han Lingling sombong dan suka memerintah dalam kehidupan sehari-harinya, terlalu sering menindas orang lain. Berbagai sekte dan cabang di kota utama Beishan, serta kekuatan lainnya, memiliki beberapa orang yang pasti pernah mengalami penindasan Han Lingling. Namun, apa yang dapat mereka lakukan? Han Lingling memiliki kekuatan dan pengaruh, dan mereka tidak dapat bersaing dengannya. Mereka harus menelan amarah mereka saat diganggu dan menerima penghinaan itu dalam diam. Mereka tidak mampu memprovokasi Han Lingling, tetapi sekarang mereka punya kesempatan untuk berbicara di belakangnya, dan tidak seorang pun akan melewatkan kesempatan itu. Beberapa hal terakumulasi dari waktu ke waktu. Ketika satu orang berbicara, orang lain mengikutinya. Dalam sekejap, setengah dari ribuan penonton menuduh Han Lingling, bahkan ada yang ikut menuduh tanpa mengetahui keseluruhan situasi, hanya untuk kesenangan semata. Han Lingling seperti tikus di jalan, semua orang berteriak dan memukulinya. Hal ini membuat Han Lingling begitu marah hingga asap keluar dari lubang hidungnya.
Di mana dia pernah menderita keluhan seperti itu sejak dia masih kecil. Baik itu satu orang yang menudingnya maupun sekelompok orang, tak seorang pun yang berani memarahinya secara langsung sejak ia kecil, kecuali sang ayah. Jika saja waktu itu tiba, dia bisa dengan mudah membuat siapapun yang berani mengutuknya seperti ini menghilang tanpa tempat untuk dikubur. Namun sekarang, dengan begitu banyak orang yang mengutuknya, dia tiba-tiba merasa kulit kepalanya mati rasa. Bagaimana dia bisa membunuh semua orang ini? Tepat ketika dia hendak marah, laki-laki parubaya yang duduk di sebelahnya, yang sedari tadi diam saja, perlahan bangkit dari kursinya. Saat dia berdiri, auranya tiba-tiba meledak. Namun, dia tidak menggunakan kekerasan apapun terhadap para penonton, tetapi berbicara dengan tenang, semuanya, harap tenang. Saya Han Tianying, salah satu dari 3 pelindung besar kota utama Beishan. Kata-kata ini, tenang dan damai, tidak memberi orang tekanan yang meledak-ledak. Namun, bobot kata-kata ini cukup besar. Tidak seorang pun mungkin mengenali Han Tianying. Namun makna dari 3 pelindung agung sudah diketahui semua orang. Alasan mengapa kota utama Beishan dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin daerah Gunung Utara dalam waktu yang lama adalah justru karena 3 pelindung agung. Sekarang Han Tianying berbicara sebagai salah satu dari 3 pelindung agung, tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh pemandangan menjadi sangat sunyi, dan tampaknya bahkan suara jarum jatuh dapat terdengar dengan jelas. Ekspresi Han Tianying tenang, dan ketika dia muncul, dia menunjukkan aura yang cukup. Pada saat ini, dia dengan tenang melirik Yang Chen dan kemudian mengangkat kepalanya, perlahan berkata, "Lingling, berikan batu roh kepada teman muda kita Yang Chen." Wajah Han Lingling berubah tiba-tiba saat mendengar ini. "Ayah, bagaimana mungkin ayah berpihak pada orang luar? Aku tidak akan pernah bisa memberinya batu roh. Apa, kau bahkan tidak mau mendengarkanku?" Han Tianying berkata dengan dingin, suaranya berwibawa, tidak memberi ruang untuk perlawanan. Han Lingling gemetar tak terkendali mendengar suara itu, lalu menggertakkan giginya, hatinya penuh dengan keluhan dan kebencian, menyadari bahwa semua yang dimilikinya saat ini diberikan kepadanya oleh ayahnya. Tanpa dukungan ayahnya, dia tidak akan memiliki apapun. Dia berpikir lama sebelum akhirnya mengeluarkan tas penyimpanan yang berisi batu roh. Kemudian, dia memegang tas penyimpanan dan melemparkannya langsung ke Yang Chen, menunjukkan ketidakpuasannya yang jelas terhadap masalah ini. Yang Chen tidak peduli apakah Han Lingling puas atau tidak, yang penting dia mendapatkan batu roh. Dia menerima tas penyimpanan dan memeriksa jumlah di dalamnya, ternyata jumlahnya tepat 5 juta, yang membuatnya cukup puas. Pada saat yang sama, dia juga melihat ke arah Han Tianying, menyadari bahwa pria ini sangat berbeda dari Han Lingling dan merupakan karakter yang sangat tidak biasa. Dari sudut pandang Han Lingling, tidak akan jadi masalah jika dia tidak memberinya batu roh, tetapi dia tidak tahu bahwa statusnya mewakili kota utama Beishan, dan dampaknya terhadap orang lain tidak akan signifikan. Keengganannya untuk menyerah dan kalah hari ini berarti reputasi kota utama Beishan akan hilang besok. Han Tianying membuat pilihan yang bijaksana. Namun yang mengejutkan Yang Chen, Han Tianying tampaknya tidak berniat membiarkan masalah itu begitu saja. Rekonsiliasi ini bukan tentang dirinya, tetapi tentang Han Lingling. Pada saat ini, Han Tianying berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Dan minta maaf kepada teman muda kita Yang Chen." Mendengar ini, mata Han Lingling membelalak tak percaya, hampir tak percaya bahwa apa yang didengarnya itu benar. Ayahnya telah memanjakannya sejak dia masih kecil, dan sekarang dia memintanya untuk meminta maaf kepada seseorang, untuk tunduk kepada seseorang, terutama musuhnya. Han Lingling menggertakkan giginya dan berkata, "Ayah, kamu pasti bercanda denganku, kan?" "Minta maaf," kata Han Tianying tegas, tanpa ragu-ragu. Han Lingling langsung berteriak, "Sama sekali tidak. Aku tidak akan pernah meminta maaf padanya. Apa statusku sebagai Han Lingling? Bagaimana aku bisa meminta maaf padanya? Tidak mungkin." Bab 394, kembali ke Sekte Yuanshan. Tanggapan Han Lingling sangat tegas. Memang, dalam hatinya, dia tidak bisa membayangkan meminta maaf kepada Yang Chen. Namun, saat pikiran ini terlintas di benaknya, sebuah tamparan keras tiba-tiba terdengar. Han Lingling tidak dapat mempercayainya, dia menutupi wajahnya.
Dia melihatnya dengan sangat jelas dan merasakannya dengan sangat jelas. Ayahnya benar-benar menamparnya dengan keras. Ayahnya tidak pernah memukulnya sejak kecil sampai sekarang. Lagi pula, dia tidak pernah memukulnya di depan banyak orang. Han Lingling merasa sangat terhina, dan air matanya hampir jatuh. Dia tersedak, kau memukulku. Ayah. Han Tianying tampak biasa saja, tetapi matanya dipenuhi amarah. Dia menamparkan wajah Han Lingling tanpa menahan diri. Hati Han Tianying dipenuhi amarah. Bagaimana dia bisa membesarkan Han Lingling seperti ini? Jika Han Lingling menunjukkan sedikit saja kewajaran, mungkin dia tidak akan menamparnya 2 kali hari ini. Tapi apa yang dilakukan Han Lingling? Setelah ditampar sekali olehnya, dia berhenti memanggilnya ayah, dan hanya memanggilnya kamu secara langsung. Dengan didikan yang kurang ajar seperti itu, dia berani memanggil ayahnya sendiri dengan sebutan kamu. Bagaimana mungkin seorang ayah tidak marah ketika putrinya berbicara seperti itu? Han Tianying menunjuk Han Lingling dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata, minta maaf. Mata Han Lingling berkaca-kaca, merasakan aura mencengangkan yang terpancar dari ayahnya. Dia akhirnya menatap Yang Chen dan berkata sambil menggertakkan gigi, maaf, Yang Chen. Melihat Han Lingling tidak berniat meminta maaf, Han Tianying menghela napas. Akhir-akhir ini, dia mendengar dari bawahannya tentang masalah yang disebabkan Han Lingling. Dia datang hari ini untuk memberi pelajaran kepada putrinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun berkultivasi secara tertutup, putrinya telah tumbuh menjadi seperti ini. Dengan niat jahat seperti itu, Han Tianying tidak bisa tidak merasa terganggu. Han Tianying menatap Yang Chen dan menundukkan tangannya, Yang Chen, sebagai seorang ayah, aku minta maaf atas nama Lingling. Lingling lah yang pertama kali memprovokasimu. Aku, sebagai seorang ayah, juga bersalah. Aku harap kamu tidak akan menganggapnya serius, dan jangan biarkan hal ini memengaruhi hubungan antara kota utama Beishan dan Sekte Yuanshan. Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit geli. Dia dapat melihat bahwa Han Tianying adalah orang yang jujur, tetapi sayangnya, dia memiliki seorang putri yang manja. Karena pepatah mengatakan, jangan pukul wajah yang tersenyum, Yang Chen menundukkan tangannya, penatua Han bercanda. Bagaimana mungkin seorang penatua sepertimu meminta maaf kepada seseorang sepertiku, yang masih junior? Aku tidak akan berani menerimanya. Pada saat yang sama, Yang Chen merasa kasihan pada Han Lingling. Kenapa harus minta maaf? Karena Han Lingling membuat ayahnya kehilangan muka hanya karena permintaan maafnya tidak terdengar tulus. Bukankah wajah ayahnya lebih berharga daripada wajahnya? Yang Chen dapat mengerti mengapa Han Tianying mengambil pendekatan ini. Jika Han Tianying lebih mendominasi, masalah hari ini bisa diselesaikan dengan mudah. Namun, dalam hitungan waktu, reputasi kota utama Beishan akan hancur. Dan sebagai salah satu dari 3 pelindung agung, bagaimana mungkin Han Tianying membiarkan reputasi kota utama Beishan ternoda begitu mudah? Han Tianying berkata perlahan, bagaimanapun, putriku salah kali ini. Sebagai seorang ayah, sudah sepantasnya aku meminta maaf. Untungnya, temanku Yang Chen memiliki bakat luar biasa, dan menang melawan Xiaoming hari ini tidak menimbulkan masalah besar bagi putriku. Semuanya, mari kita bubar. Melihat kata-kata murah hati Han Tianying, semua orang mengangguk dalam hati tanda setuju. Dalam waktu singkat, kerumunan bubar, dan Han Tianying pergi bersama Han Lingling yang merasa kesal. Han Tianying telah memutuskan bahwa kali ini, dia akan memberi putrinya pelajaran yang baik ketika mereka kembali. Adapun Yang Chen, dia berdiri di sana, dikelilingi oleh murid-murid cabang Sekte Yuanshan dalam waktu singkat. Tuan Muda Sekte, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Yang Chen mendengarkan pertanyaan-pertanyaan itu dan memikirkannya. Dia berkata, saya harus kembali ke Sekte. Seperti yang dia katakan, dia sudah keluar cukup lama kali ini. Karena dia telah menyerbu menara ujian 2 kali, dia tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi. Sudah waktunya untuk kembali ke Sekte dan bertemu dengan Penatua Hu, Penatua Yun, dan beberapa murid senior Sekte Yuanshan yang tidak nyaman dengannya, dan kembali ke Sekte Yuanshan bersama-sama. Status Yang Chen memang luar biasa. Kepulangannya ini tentu saja menarik perhatian banyak orang. Sekte luar dan dalam Sekte Yuanshan semuanya dihiasi dengan lentera dan spanduk, menyambut kepulangan Yang Chen.
Momentum ini bahkan lebih bergengsi daripada saat Mu Baiseng kembali dari luar sekte. Hal ini wajar saja karena tidak ada seorang pun yang akan menyanjung Mu Baiseng. Lagi pula, berapa usia Mu Baiseng? Apakah dia masih peduli dengan hal-hal seperti itu? Terlebih lagi, Mu Baiseng selalu sulit ditemukan saat kembali. Tidak seperti Yang Chen, yang diperhatikan oleh para murid yang berpatroli di luar gerbang gunung bahkan sebelum ia mencapai sekte Yuanshan. Tentu saja, tidak sedikit orang yang suka menjilat dan memanfaatkan kesempatan untuk menyambut Yang Chen. Selamat, Tuan Muda Sekte, atas kepulanganmu. Tuan Muda Sekte telah kembali. Suara-suara sambutan memasuki telinga Yang Chen, membuatnya agak tidak bisa tertawa atau menangis, saat dia merasakan semangat para pengikut sekte Yuanshan. Sekarang, dia bahkan tidak bisa langsung kembali ke puncak untuk menemui Gu Mingyue. Saat pikirannya berputar, tiba-tiba, Qi yang mencengangkan muncul. Yang Chen mendongak dan melihat orang yang muncul tidak lain adalah pemimpin sekte Yuanshan, Mu Baiseng. Bukan hanya Yang Chen yang menyadari kemunculan Mu Baiseng. Ketika mereka melihat Mu Baiseng, semua orang dengan hormat berkata, "Salam, pemimpin sekte." Pemimpin sekte. Yang Chen juga dengan hormat berkata, "Pemimpin sekte." Mu Baiseng tersenyum dan berkata, "Hehe, Yang Chen, bagaimana waktumu di kota utama Beishan? Bagaimana penyerbuan menara percobaan? Aku harap orang-orang di kota utama Beishan tidak menyulitkanmu. Bagaimana mungkin mereka bisa?" Pemimpin sekte, kau tidak tahu, Tuan Muda Sekte mengalahkan semua jenius generasi lama di kota utama Beishan. Itu benar-benar menyegarkan. Hahaha. Bahkan jika kota utama Beishan ingin memberi Tuan Muda Sekte waktu yang sulit, apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya? Tetua Hu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, tidak menyembunyikan pujiannya. Mu Baiseng, yang pernah berada di sekte Yuanshan, tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di kota utama Beishan. Pada saat ini, mendengar kata-kata Penatua Hu, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan ramah, "Oh, sepertinya semuanya berjalan lancar. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah dengan penyerbuan menara ujian. Kultivasi seni bela diri Anda pasti telah meningkat pesat." Yang Chen berkata dengan lembut, "Memang, aku sudah banyak membaik. Kamu telah meningkatkan kultivasi seni bela dirimu lagi dalam waktu yang singkat. Yang Chen, sebelum menyombongkan diri, sebaiknya kamu pertimbangkan dulu apakah kamu memiliki standar." Tepat ketika suasana kembali normal dan damai, suara seperti yin yang tiba-tiba terdengar. Bab 395, Yang Chen tidak berguna. Suara yang datang tiba-tiba itu mengejutkan Yang Chen, yang kemudian menoleh dan mendapati bahwa orang yang berbicara itu tidak lain adalah Qin Yundao, seseorang yang pernah berkonflik dengannya di masa lalu. Qin Yundao telah berselisih dengannya sejak awal karena alasan yang tidak diketahui, tetapi Yang Chen dapat menduga bahwa itu ada hubungannya dengan posisi pemimpin sekte junior. Qin Yundao kemungkinan besar merasa bahwa kemunculan Yang Chen telah mengambil alih posisi yang seharusnya menjadi miliknya. Yang Chen menganggap ide ini kekanak-kanakan, dan percaya bahwa terlepas dari keberadaannya atau tidak, posisi pemimpin sekte junior tidak akan pernah diberikan kepada Qin Yundao. Jika sekte Gunung Yuan memiliki beberapa bakat yang lebih baik daripada Qin Yundao, itu tidak akan menjadi salah satu dari 3 kekuatan hegemonik. Namun, Qin Yundao tidak berpikir demikian, dan percaya bahwa Yang Chen telah mengambil alih jabatannya sebagai pemimpin sekte junior. Ini adalah contoh bagus dari kurangnya kesadaran diri orang-orang. Sekarang, Qin Yundao tiba-tiba melangkah keluar dan mulai mengejek Yang Chen dengan sumber keyakinan yang tidak diketahui, membuatnya sedikit terkejut. Yang Chen menatap Qin Yundao dan bertanya perlahan, "Bagaimana, menurutmu kultivasi bela diriku tidak akan berkembang?" "Tentu saja, untuk orang yang tidak berguna sepertimu, bagaimana mungkin kultivasi bela dirimu bisa meningkat?" Qin Yundao dengan percaya diri mengejek Yang Chen, bahkan secara langsung menyebutnya sebagai orang yang tidak berguna. Tuan Yun dan Tuan Hu, pengawal Yang Chen, tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Qin Yundao, perhatikan kata-katamu. Tuan Muda telah maju melalui banyak lapisan menara ujian, menyempurnakan ki surgawi penciptaan, dan kultivasi seni bela dirinya telah meningkat entah seberapa banyak. Bagaimana mungkin itu tetap sama seperti yang kamu katakan? Selain itu, bukankah wajar jika kultivasi seni bela diri Tuan Muda meningkat mengingat bakat bawaannya?
Beraninya kamu menghinanya sebagai orang yang sia-sia. Bagaimana? Apakah kau melihatnya memasuki menara percobaan? Atau, apakah kau menyaksikan peningkatan kultivasi bela dirinya di dalam menara percobaan? Apakah kau melihat semua itu? Qin Yundao mencibir. Guru Yun dan Guru Hu kehilangan kata-kata dan dengan berat hati mengakui, "Yah, kami tidak melihat itu." Haha, benar juga. Kalau kamu tidak melihatnya, bagaimana kamu tahu apakah kultivasi bela diri Yang Chen sudah meningkat atau belum? Aku beritahu kamu, kalian semua telah ditipu oleh Yang Chen. Memang, dia lulus dari menara ujian, tetapi kultivasi bela dirinya tetap stagnan bahkan setelah menyempurnakan Ki Surgawi Penciptaan. Qin Yundao bersikeras. Mendengar hal ini, Yang Chen menjadi penasaran. Untuk mengikuti jejak Qin Yundao, dia berpura-pura marah dan bertanya, "Apa yang membuatmu berkata seperti itu?" "Kenapa?" Qin Yundao mencibir, "Yang Chen, berhentilah berpura-pura. Aku sudah mengetahuinya. Apa yang disebut konstitusi bawaan hanyalah tipuan. Pada kenyataannya, kamu hanyalah sampah yang kultivasi seni bela dirinya telah ditingkatkan dengan paksa. Kultivasi semacam ini mungkin mengesankan untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, kamu hanyalah sampah yang tidak akan pernah bisa maju lebih jauh." Perkataan Qin Yundao dipenuhi dengan keyakinan penuh. Yang Chen segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ia teringat kembali kejadian terkini dengan cacing tidur harum. Ruan Yunxing, seorang murid dari kota utama Gunung Utara, pernah mencoba menyakiti Yang Chen dengan memasukkan cacing tidur harum ke dalam tehnya sehingga cacing itu akan tinggal di dalam tubuhnya dan membuat ki sejatinya menjadi tidak aktif dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya, hal ini akan mencegah kultivasi seni bela dirinya berkembang lebih jauh. Yang Chen selalu menyadari niat jahat Ruan Yunxing. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak, karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki konflik kepentingan dengannya. Dia memilih untuk menunggu konspirator sebenarnya mengungkapkan diri, percaya itu tidak akan memakan waktu lama. Sekarang, apakah konspirator sebenarnya tidak muncul? Jelaslah bahwa orang ini tidak lain adalah Qin Yundao. Namun, Yang Chen bingung tentang konflik kepentingan antara dirinya dan Qin Yundao. Mungkinkah Qin Yundao benar-benar percaya bahwa jika dia menghancurkan Yang Chen, Mu Baiseng akan menjadikannya pemimpin sekte junior? Tidak, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kesadaran diri sama sekali? Mengapa Yang Chen awalnya tidak bisa menebak siapa pelakunya? Karena dia tidak tahu siapa yang jelas-jelas punya konflik kepentingan dengannya. Jadi, dia tidak mencurigai Qin Yundao. Ternyata, Qin Yundao tampaknya kurang cerdas. Perkataan Qin Yundao membangkitkan bisikan-bisikan di antara para tetua dan murid penjilat yang sebelumnya menyanjung Yang Chen. Apa? Kultivasi seni bela diri Yang Chen diperoleh dengan cara yang keras dan tidak bisa berkembang lagi. Apakah rumor ini benar? Aku mendengarnya saat kompetisi seleksi jenius, tapi aku tidak percaya itu benar-benar terjadi. Sulit untuk mengatakannya. Qin Yundao mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya. Apakah menurutmu Qin Yundao bodoh? Jika dia tidak yakin, dia tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Menyadari bahwa Qin Yundao adalah dalang di balik insiden cacing tidur harum, Yang Chen berpura-pura panik dan bertanya, "Qin Yundao, bukti apa yang kamu miliki untuk mendukung klaimmu bahwa kultivasi seni bela diriku tidak dapat berkembang lebih jauh?" Karena Qin Yundao yakin bahwa cacing tidur harum telah tinggal di tubuh Yang Chen, dia menyeringai dengan keyakinan penuh, "Yang Chen, mudah untuk membuktikan apakah aku berbohong. Semua orang melihatmu pergi ke kota utama Gunung Utara dan berpartisipasi dalam menara percobaan. Semua orang tahu bahwa dengan memasuki menara percobaan dan menyerap ki surgawi penciptaan, kultivasi seni bela dirimu seharusnya sedikit meningkat. Selama kultivasimu berbeda dari saat pertama kali bergabung dengan sekte, itu berarti aku telah memfitnahmu. Bagaimana, Yang Chen, mengapa kamu tidak menunjukkan ki-mu agar semua orang melihatnya?" Mendengar ini, Yang Chen dengan gugup menjawab, "Mengapa saya harus memperlihatkan tingkat kultivasi saya yang sebenarnya? Apakah pemimpin sekte junior merasa bersalah? Mungkinkah apa yang dikatakan Qin Yundao benar?" Ruan Yunxing, yang berdiri di antara kerumunan di sudut, menyeringai melihat Yang Chen yang tampak bersalah. Ia teringat janji Qin Yundao kepadanya, dan jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan, berpikir waktunya untuk bersinar akhirnya tiba. Sementara itu, semakin banyak orang mulai meragukan Yang Chen. Adapun pemimpin sekte junior yang baru muncul,
meskipun banyak orang tidak keberatan memujinya, mereka juga tidak memendam rasa sayang padanya. Jadi ketika mereka merasa sudah cukup menguasainya, mereka tidak ragu untuk mendorongnya dengan keras. Hanya Mu Baiseng yang berdiri di pinggir lapangan, seperti udara, membiarkan Qin Yundao merajalela. Dengan keyakinan yang semakin meningkat, Qin Yundao melanjutkan, "Bagaimana, Yang Chen? Tampaknya semua orang cukup penasaran dengan kultivasi bela diri Anda saat ini. Mengapa Anda tidak mengungkapkannya kepada semua orang?" Yang Chen mempertimbangkannya sejenak, lalu menggaruk telinganya dengan santai dan bertanya, "Apakah kamu yakin?" Bab 396, biarkan aku menanganinya. Terus terang, melihat kepercayaan diri dan kepastian Qin Yundao untuk menang, Yang Chen bahkan tidak ingin mengecewakannya. Qin Yundao memang percaya diri, dan meskipun dia merasa ada yang tidak beres dengan nada bicara Yang Chen, dia mengabaikannya, berpikir bahwa Yang Chen hanya mencoba untuk meningkatkan keberaniannya. Dia mencibir, "Apa yang perlu diragukan? Baiklah, karena kamu ingin melihatnya, aku akan membiarkanmu melihatnya." Yang Chen menyeringai, "Tapi aku lebih penasaran bagaimana reaksimu jika kebenarannya berbeda dari apa yang kamu katakan." Qin Yundao, melihat Yang Chen bertingkah seperti ini meskipun terpojok, mendengus dingin dalam hatinya. Dia pikir Yang Chen hanya mencoba menakut-nakutinya. Namun, Qin Yundao merasa cukup percaya diri untuk berkata, "Jika kebenaran tidak sesuai dengan kata-kataku, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Tapi pertama-tama, kau perlu memberikan bukti yang membantah pernyataanku." "Baiklah kalau begitu." Yang Chen mengangkat bahu. Saat berikutnya, ki sejatinya tiba-tiba meledak. Ledakan, kultivasi seni bela diri yang menakjubkan menyapu seluruh tempat kejadian, mengejutkan semua jenius, baru dan lama, dari Sekte Yuanshan saat mereka tanpa sadar mundur. Itu karena kultivasi seni bela diri Yang Chen telah mencapai puncak alam Lingwu. Lebih jauh lagi, dibandingkan dengan para praktisi puncak alam Lingwu biasa, ki sejati Yang Chen jauh lebih terkonsentrasi karena kekuatannya sendiri jauh melampaui rekan-rekannya dan faktor-faktor lain seperti ki sejati bawaannya. Ketika Yang Chen menunjukkan kultivasi bela dirinya, seluruh pemandangan langsung tercengang, membuat semua orang di sekitar tercengang. Tidak ada yang berani mempertanyakan kultivasi bela diri Yang Chen atau menggemakan kata-kata Qin Yundao lagi. Memperlihatkan kultivasi seni bela diri seseorang selalu lebih meyakinkan daripada hal lainnya. Pada saat ini, Qin Yundao tercengang. Dia tidak percaya bahwa semua yang ada di hadapannya itu benar, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ruan Yunxing di antara kerumunan. Tidak, itu tidak benar. Ruan Yunxing telah bersumpah kepadanya bahwa Yang Chen memang telah mengonsumsi teh itu, yang mengandung cacing gu tidur harum. Lalu mengapa kenyataannya berbeda? Wajah Ruan Yunxing juga dipenuhi kebingungan dan ketidakpahaman. Mengapa ini bisa terjadi sementara Yang Chen sudah jelas-jelas meminum teh yang disiapkannya? Tidak, itu tidak benar. Dia menyadari bahwa dia belum pernah melihat Yang Chen minum teh dengan mata kepalanya sendiri. Dan bukankah semua yang dilakukannya terlalu mulus? Mengapa Yang Chen secara khusus memilihnya sebagai pemandunya dan sangat menyukainya? Tidak ada yang masuk akal. Mengenai apa yang dipikirkan kedua orang ini, Yang Chen tidak terlalu peduli. Terkadang dia bertanya-tanya betapa naifnya Qin Yundao yang berpikir bahwa cacing gu tidur harum yang tidak penting dapat menjatuhkannya. Pernahkah dia mempertimbangkan bahwa jika kultivasi seni bela diri Yang Chen tidak meningkat sama sekali, orang pertama yang mengungkapkan keraguan dan kecurigaan bukanlah dia, Qin Yundao. Kekuatan jiwa surgawi Mu Baiseng jauh lebih kuat daripada miliknya, bagaimana mungkin dia tidak melihat kultivasi seni bela diri sejati milik Yang Chen? Kalau saja kultivasi bela diri Yang Chen tidak meningkat dalam waktu yang lama, hal itu akan terungkap hanya karena dia berbohong. Akan tetapi, Qin Yundao justru tidak berpikir panjang. Memikirkan hal ini, Yang Chen tidak repot-repot mengatakan apapun lagi dan berkata dengan dingin, "Qin Yundao, apa yang baru saja kamu katakan? Bahwa kamu akan menerima apapun yang aku putuskan." Pada saat ini, saraf Qin Yundao menegang dan dia melangkah mundur sambil berteriak, "Yang Chen, kamu. Bagaimana denganku?" "Qin Yundao, sepertinya kau lupa sesuatu. Aku adalah Master Sekte Muda. Dan apa yang baru saja kau lakukan? Kau memfitnah Master Sekte Muda ini. Tetua Hu, Tetua Yun, menurut aturan sekte kita, apa hukumannya karena memfitnahku?"
Yang Chen bertanya. Bagi mereka yang tidak memegang posisi penting di sekte, hukumannya adalah kematian. Tetua Hu segera menyatakan, Qin Yundao hanyalah murid biasa, bagaimana dia bisa memegang posisi penting di sekte? Secara gamblang, bahkan status mereka dalam sekte Yuanshan tidaklah istimewa. Mendengar kata kematian, Qin Yundao akhirnya menjadi takut. Dia menjadi panik dan matanya tertuju pada Mu Baiseng sambil berteriak, "Pamanmu, aku hanya bingung sejenak, aku hanya salah bicara." Mu Baiseng menggelengkan kepalanya dan menatap Yang Chen. Yang Chen, meskipun Qin Yundao memfitnahmu, itu bukan masalah besar. Lupakan saja. Yang Chen mendesah pasrah, mengetahui bahwa Mu Baiseng memiliki hubungan khusus dengan Qin Yundao. Akan tetapi, Mu Baiseng hanya mengetahui separuh ceritanya. Jika Qin Yundao hanya meragukannya, Yang Chen tidak akan marah. Tetapi, Yang Chen menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Pemimpin sekte, aku bisa melupakan masalah ini, tapi aku ingin bertanya padanya." "Tidak masalah, silakan saja bertanya," jawab Mu Baiseng. Qin Yundao juga membelalakan matanya, penasaran dengan apa yang ingin ditanyakan Yang Chen padanya. Pada saat ini, Yang Chen meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, nadanya kaku. Tiba-tiba, jiwa surgawinya langsung memasuki tubuh Qin Yundao dan mengganggu jiwanya. Dia kemudian bertanya, "Qin Yundao, mengapa kamu ingin menyakitiku dengan cacing gu tidur harum? Bagaimana kamu tahu?" Qin Yundao tertegun sejenak sebelum dia berkata begitu. Tetapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tahu dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Tidak, itu tidak benar. Dia sama sekali tidak terpikir untuk mengatakan hal itu. Dia memandang Yang Chen dan tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatunya diatur olehnya. Mu Baiseng melihat semuanya dengan jelas dari samping. Dia melihat Yang Chen menggunakan jiwa surgawinya untuk mengganggu Qin Yundao, tetapi itu bukan masalah besar. Metode seperti itu biasa dilakukan, mengandalkan penekanan murni dari kultivasi seni bela diri, menggunakan teknik rahasia jiwa surgawi untuk mengganggu lawan, dapat membuat mereka bingung sesaat dan mengakui kebenaran. Dengan kata lain, apa yang baru saja dikatakan Qin Yundao semuanya benar. Cacing gu tidur harum. Tidak heran Yang Chen begitu marah. Dengan mengingat hal ini, Mu Baiseng menatap Qin Yundao dengan dingin dan memarahi, "Qin Yundao, kamu benar-benar membuatku terkesan. Aku benar-benar meremehkanmu. Ketika aku berjanji pada ayahmu bahwa aku akan menjagamu dengan baik, aku tidak pernah menyangka kamu akan menyimpan niat jahat seperti itu. Pemimpin sekte, ini semua fitnah Yang Chen. Kau tidak boleh percaya padanya. Jangan percaya padanya, aku benar-benar telah dijebak." Qin Yundao begitu cemas hingga air matanya mengalir. Kurung dia di ruang bawah tanah sekte. Mu Baiseng melambaikan tangannya, akhirnya mengambil keputusan tegas. Memang, Qin Yundao memiliki hubungan dekat dengan salah satu teman lama Mu Baiseng dan dipercayakan kepadanya. Namun, dengan Qin Yundao yang bertindak seperti ini sekarang, bagaimana dia bisa memenuhi kepercayaan teman lamanya itu? Apapun yang terjadi, hukuman ini tidak dapat dikompromikan. Sepertinya semua ini karena toleransiku sehingga Qin Yundao berpikir dia bisa melakukan apa saja. Mu Baiseng mendesah. Dia selalu menutup mata terhadap tindakan Qin Yundao, tidak pernah menyangka bahwa ini akan menyebabkan bencana besar dan menumbuhkan karakter seperti ini dalam diri Qin Yundao. Sekarang, Mu Baiseng harus membuat Qin Yundao menyadari bahwa kesalahan akan dihukum. Bab 397, Kebenaran terungkap. Di sekte Yuanshan, perintah Mu Baiseng adalah langit dan bumi. Begitu kata-katanya jatuh, seseorang segera melangkah maju dan membawa Qin Yundao pergi. Qin Yundao mencoba berteriak dan membantah, tetapi tidak ada yang mendengarkannya lagi. Mu Baiseng benar-benar mengambil keputusan dan memenjarakannya di ruang bawah tanah untuk merenungkan kesalahannya. Reputasi Qin Yundao di sekte Yuanshan tidaklah baik. Begitu ia dijebloskan ke dalam penjara, bisikan-bisikan dan diskusi pun bermunculan, menunjuk ke arah tempat Qin Yundao di penjara. Ini contoh utama di mana setiap orang ingin menabrak tikus yang menyeberang jalan. Aku tidak menyangka Qin Yundao begitu jahat, menggunakan cacing gu tidur harum untuk menyakiti tuan muda sekte. Apa itu cacing gu tidur harum? Kau tidak tahu apa itu cacing gu tidur harum? Itu adalah metode yang sangat jahat. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Jika seseorang terkena cacing gu tidur harum, jalur seni bela dirinya akan terputus sepenuhnya.
Qin Yundao ingin membunuh Tuan Muda Sekte. Tuan Muda Sekte benar-benar beruntung karena tidak dimanfaatkan oleh Qin Yundao. Kalau tidak, bakatnya yang luar biasa akan hancur dalam sekejap. Itu terlalu jahat, sama sekali mengabaikan hubungan antar sesama murid. Saat ini, dengan jatuhnya Qin Yundao, banyak orang tentu tidak keberatan memuji Yang Chen. Ruan Yunxing, yang berada di tengah kerumunan, merasa takut ketika melihat Qin Yundao jatuh. Dia adalah sandaran terbesarnya, pendukung terbesarnya. Dia agak bingung, bertanya-tanya bagaimana Yang Chen tahu tentang cacing gu tidur harum. Memikirkan hal ini, Ruan Yunxing tiba-tiba bergidik. Dia tahu bahwa jika Yang Chen benar-benar menemukan masalah cacing gu tidur harum, dia akan benar-benar terbongkar. Dia harus pergi sekarang, mencari alasan untuk pergi keluar sekte untuk melakukan tugas, melarikan diri jauh, dan tidak pernah tinggal di sekte Yuanshan lagi. Dengan mengingat hal ini, Ruan Yunxing segera memutuskan untuk pergi. Namun, saat dia hendak pergi, Yang Chen tiba-tiba berkata dengan tenang, "Kakak senior Ruan, kemana kamu pergi?" Melihat Ruan Yunxing pergi tanpa sepatah kata pun, Yang Chen tersenyum di sudut mulutnya. Ruan Yunxing cukup cerdik, tahu bahwa yang terbaik adalah pergi sekarang. Tetapi, bisakah dia benar-benar melarikan diri? Tubuh Ruan Yunxing bergetar hebat, dia memutar lehernya yang kaku, dan berkata sambil tersenyum pahit, "Adik Yang Chen, apa maksudmu dengan ini? Sampai kapan kau berniat untuk terus berpura-pura, kakak senior Ruan?" Yang Chen berkata dengan tenang. "Saat itu, kau memasukkan cacing gu tidur wangi ke dalam tehku. Untungnya, aku berhati-hati, atau aku akan jatuh ke dalam perangkap Qin Yundao dan masa depanku akan hancur." Mendengar perkataan Yang Chen, Mu Baiseng menyipitkan matanya dan menatap Ruan Yunxing. Dia penasaran mengapa Yang Chen menargetkan murid biasa, dan sekarang dia mengerti keseluruhan ceritanya. Namun, yang membuatnya tersenyum pahit adalah bahwa Qin Yundao dan Ruan Yunxing masih berusaha bersaing dengan Yang Chen. Yang Chen telah memperhitungkan segalanya dan melihat semuanya dengan jelas, menunggu kedua ular itu keluar dari lubangnya. Begitu mereka keluar, itu akan menjadi akhir bagi kedua ular itu. Ruan Yunxing masih ingin berpura-pura, tetapi dia segera menyadari bahwa dia salah besar. Jika Yang Chen menyebutkan namanya, bagaimana mungkin dia tidak menemukannya? Ruan Yunxing tidak sepenuhnya bodoh. Begitu mendengar kata-kata Yang Chen, dia langsung berlutut dan menangis terseduh-seduh, seolah-olah dia telah menderita keluhan yang sangat besar. "Adik muda Yang Chen, aku dirasuki setan untuk sesaat. Sebenarnya, itu semua dipaksakan oleh Qin Yundao. Aku tidak bersalah dan tidak sengaja." Ruan Yunxing menyeka air matanya, menangis dan terisak-isak. Penampilannya yang menyedihkan memang cukup menyedihkan. Sayangnya, Yang Chen sangat mengenal Ruan Yunxing. Sejauh mana, dia tahu bahwa kemampuan Ruan Yunxing untuk berpura-pura sangat hebat. Ada kalanya dia hampir tertipu olehnya. Sekarang Ruan Yunxing berpura-pura, membuat orang lain mudah mempercayainya. Bahkan murid-murid lainnya tidak tahan melihatnya. Penatuahu berhati lembut dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Tuan Muda Sekte, saya kenal dengan Ruan Yunxing. Dia baik hati, rendah hati, sederhana, dan jarang membuat masalah. Mungkin ada rahasia tersembunyi dalam masalah Qin Yundao. Mengapa tidak membiarkannya berbicara dan melihat apa yang sebenarnya terjadi?" Karena Penatuahu berkata demikian, mengapa tidak menggunakan teknik mengguncang jiwa padanya dan melihat apa kata-katanya yang sebenarnya? Yang Chen tersenyum, mengetahui bahwa Penatuahu telah melunakkan hatinya dengan kepura-puraan Ruan Yunxing. Orang lain mungkin tertipu oleh kepalsuan Ruan Yunxing, tetapi Yang Chen tidak. Penatuahu ragu-ragu sejenak mendengar kata-kata Yang Chen, tetapi kemudian tersenyum pahit dan berkata, "Tidak apa-apa." Saat berikutnya, dia menyelidiki jiwanya dan menyelimuti jiwa Ruan Yunxing tanpa menunggunya berbicara. Dia menggunakan kultivasi bela diri yang kuat untuk menekan Ruan Yunxing, membuatnya kehilangan kendali atas jiwanya dan tampak linglung. Yang Chen bertanya, "Ruan Yunxing, apa hubungan antara kamu dan Qin Yundao?" 7 atau 8 tahun yang lalu, aku merayu Qin Yundao. Saat itu, Qin Yundao masih remaja yang belum dewasa. Mudah bagiku untuk menyihirnya dan mempermainkannya seperti boneka. Ruan Yunxing berkata dengan dingin, penuh kebanggaan dalam kata-katanya, seolah-olah dia puas dengan prestasinya.
Kemudian, Ruan Yunxing menjilat bibirnya, aku tahu betul bahwa Qin Yundao adalah kesayangan Mu Baiseng, jadi aku memanfaatkan masa mudanya dan mulai melatihnya. Qin Yundao tidak terlalu pintar, dan dengan latihanku yang saksama, hanya butuh waktu setahun baginya untuk sepenuhnya mematuhiku dan mengikuti semua perintahku. Saya merasa dia terlalu enggan untuk bersaing memperebutkan kekuasaan. Dengan keistimewaan Mu Baiseng, siapa yang bisa bersaing dengannya? Tentu saja, dia mendengarkan saran saya dan bersaing memperebutkan sumber daya dalam sekte. Seperti yang kuduga, Mu Baiseng merawatnya, dan sejumlah besar sumber daya mengalir ke tangan Qin Yundao. Kultivasi seni bela diri Qin Yundao berkembang pesat. Harus kukatakan bahwa Qin Yundao memiliki beberapa bakat, tentu saja, yang juga karena latihanku. Senyum Ruan Yunxing semakin sombong, jadi, ketika kompetisi seleksi jenius dimulai, aku menyuruhnya untuk ikut serta. Dengan levelnya, mendapatkan peringkat tinggi seharusnya tidak menjadi masalah. Namun siapa sangka dia begitu tidak berguna, tidak hanya gagal mencapai peringkat yang bagus, tetapi saat kembali, Yang Chen tiba-tiba muncul dan menggantikannya. Bab 398, Perburuan Harta Karun 1000 tahun dimulai. Mendengar kata-kata ini, Mu Baiseng menjadi sangat marah. Ia dipenuhi amarah dan tak kuasa menahan diri untuk melampiaskannya. Untungnya, toleransi dan statusnya sebagai pemimpin sekte menahannya, dan ia akhirnya menahan diri. Sebenarnya, dia juga bingung. Alasan dia tidak mengolah Dao Qin Yun pada awalnya adalah karena Dao Qin Yun tidak cocok. Pihak lain memiliki temperamen yang naif, seperti selembar kertas kosong. Selain itu, Dao Qin Yun juga memiliki beberapa kekurangan dalam hal bakat. Namun, yang paling meyakinkannya adalah bahwa Qin Yun Dao adalah orang yang mudah merasa puas. Itu bagus justru karena karakter Qin Yun Dao yang tidak kompetitif dan rendah hati, dan pihak lainnya tidak memiliki ambisi yang liar. Baru kemudian Qin Yun Dao tampak berubah, mulai memperjuangkan kekuasaan dan keuntungan, dan mulai mempermalukan orang lain. Dia menyaksikan semua ini, sebagai pemimpin sekte, dengan hati-hati mencatatnya. Namun, karena ayah Qin Yun Dao, dia tidak bisa memperlakukan Qin Yun Dao dengan adil. Dia menutup mata terhadap Qin Yun Dao dan masih berusaha menoleransinya sampai batas tertentu. Tanpa ia sadari, dalang dari semua ini adalah Ruan Yunqing, seorang wanita yang tampak sederhana dalam sekte tersebut. Wanita ini mengendalikan Qin Yun Dao yang berpikiran tunggal dari belakang. Memanfaatkan kebaikan dan toleransinya terhadap Qin Yun Dao, ia telah berulang kali menimbulkan masalah. Yang Chen, yang berdiri di samping, juga terkejut. Ini sungguh menarik. Awalnya, dia hanya mengira Qin Yun Dao dan Ruan Yunqing berselingkuh, tetapi pelaku utama sebenarnya bukanlah Qin Yun Dao, melainkan Ruan Yunqing. Dalam hal ini saja, bahkan dia telah tertipu. Dia tidak pernah menyangka Ruan Yunqing begitu pandai menyamar dan mampu bertahan. Memikirkan hal ini, Yang Chen menjadi semakin penasaran. Lanjutkan. Ruan Yunqing, yang jiwanya kini telah dikendalikan, tidak punya pilihan selain menuruti kata-kata Yang Chen, dan berkata, aku berencana untuk menggunakan Qin Yun Dao untuk menjadi Ratu Sekte Yuanshan dan mengendalikan urusan sekte, tetapi Qin Yun Dao terlalu mengecewakanku. Aku tahu bahwa jika aku ingin Qin Yun Dao merencanakan lebih banyak posisi dan keuntungan dalam Sekte Yuanshan, Yang Chen harus disingkirkan. Hanya dengan menyingkirkan Yang Chen, Qin Yun Dao dapat mengendalikan kekuasaan dan posisi dengan lebih baik. Tepat pada waktunya, saat kata-kata itu terucap, Ruan Yunqing berkata dengan kejam, tepat pada waktunya, aku membesarkan cacing gu tidur harum yang awalnya aku rencanakan untuk digunakan melawan musuh-musuh awal Qin Yun Dao. Sayangnya, tampaknya Yang Chen menemukanku sejak awal. Ketika Ruan Yunqing akhirnya selesai menceritakan semuanya, terjadi keributan di seluruh tempat kejadian. Ruan Yunqing ini terlihat biasa saja dan rendah hati, tapi siapa sangka hatinya ternyata sangat berbisa. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Ruan Yunqing begitu jahat. Sulit untuk dipercaya. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Yang Chen berkata perlahan, Penatuahu, bagaimana menurutmu? Tetuahu berkeringat dingin. Saat itulah dia baru menyadari bahwa dia, si rubah tua, telah ditipu oleh Ruan Yunqing. Sungguh menggelikan bahwa dia mengira Ruan Yunqing memiliki rahasia tersembunyi, padahal orang yang paling kejam sebenarnya adalah dia. Pada saat ini, dengan jiwanya yang terkumpul,
dia berkata tanpa emosi dan tegas, "Dasar Ruan Yunqing yang jahat, betapa berbisanya dirimu, bagaimana kami bisa membiarkanmu hidup? Ruan Yunqing pantas menerima 1000 kematian. Apa hukumannya?" Suara-suara kutukan terdengar satu demi satu, dan pada saat yang sama, Ruan Yunqing terbangun dari kondisi jiwanya yang terkendali. Bersimbah keringat dan dilanda kepanikan, dia menyadari bahwa dia baru saja mengungkapkan kebenaran di bawah kendali Yang Chen, dan tubuhnya menggigil. "Tidak, kalian semua salah paham. Apa yang kukatakan tadi tidak benar, tidak benar." Dalam kepanikannya, Ruan Yunqing menatap Yang Chen, tidak peduli lagi pada apapun. Dia bahkan menanggalkan pakaiannya dan berteriak keras, "Yang Chen, aku bisa melakukan apa saja, aku bisa melayanimu, aku bisa membuatmu bahagia, aku bisa melakukan apa saja, aku bisa melakukan apa saja." Tetua Yun, yang berdiri di samping, tanpa sadar bertanya, "Tuan muda sekte, bagaimana Anda ingin menghadapinya?" Bagi wanita seperti Ruan Yunqing, Yang Chen tentu tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ruan Yunqing cukup pintar untuk tahu bahwa mengendalikan hidup dan mati seseorang hanyalah masalah kata-kata. Sayangnya, rayuannya benar-benar tidak berguna baginya. Tepat saat dia hendak memerintahkan eksekusi terhadapnya dengan dingin, teringat akan masalah Qin Yun Dao, Yang Chen tiba-tiba berkata, "Serahkan saja pembuangannya pada pemimpin sekte." Mu Baisheng mengangguk puas saat melihat Yang Chen membuat pilihan ini. Keputusan Yang Chen berarti dia memikirkan kepentingan pemimpin sekte. Hukuman Ruan Yunqing memang seharusnya diserahkan kepada Mu Baisheng. Dengan pikiran ini, Mu Baisheng meraih Ruan Yunqing dari kehampaan, memegangnya erat-erat sambil berjuang. Dia terperangkap dalam cengkeraman Mu Baisheng seperti anak ayam kecil. Mu Baisheng, yang menggendong Ruan Yunqing, berkata, "Aku akan menyingkirkan Ruan Yunqing." Ngomong-ngomong, perburuan harta karun 1000 tahun akan segera dimulai. Siapapun yang ingin menjelaskan situasi harta karun saat ini kepada Yang Chen, silakan saja. Aku akan pergi dulu. Mu Baisheng pergi begitu dia selesai berbicara, meninggalkan murid-murid senior di sekitarnya dengan mata penuh harap, tampaknya ingin menjelaskan situasi harta karun 1000 tahun kepada Yang Chen. Ini adalah kesempatan untuk berinteraksi lebih banyak dengan Yang Chen. Yang Chen memiliki sedikit pengetahuan tentang awal mula perburuan harta karun 1000 tahun. Dalam waktu sekitar 1 bulan, perburuan harta karun 1000 tahun akan dimulai. Ini pula yang menjadi alasan mengapa dia ingin segera kembali dari kota utama Beishan, mengingat pembukaan harta karun 1000 tahun sudah dekat, dan sebagai pemimpin muda sekte Yuanshan sekaligus kekuatan utama dalam perburuan harta karun 1000 tahun, sudah sepantasnya dia kembali. Setelah memikirkannya, Yang Chen melihat sekeliling dan melihat para murid dan tetua yang bersemangat ingin memberinya penjelasan tentang situasi harta karun 1000 tahun. Dia tidak bisa menahan rasa geli. Dia tahu betul apa yang dipikirkan orang-orang ini. Lagi pula, dengan identitasnya saat ini, semakin dekat dengannya akan membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Yang Chen bukanlah orang yang akan menolak kesempatan. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, tatapannya tertuju pada seorang murid yang tampaknya dapat diandalkan, dan ia memberi isyarat, "Kau akan berhasil." "Aku." Pria berwajah monyet bermulut runcing itu tidak dapat mempercayainya, sambil menunjuk dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa Yang Chen telah memilihnya untuk menjelaskan perkembangan terkini dari perburuan harta karun 1000 tahun. Tidak berani menunda, dia melangkah maju dan berkata, "Tuan muda sekte, Anda telah membuat pilihan yang tepat dengan memilih saya. Saya, Huang Dayu, adalah orang yang paling terkenal dalam berbicara cepat di sekte luar, dan saya jamin tidak ada yang tahu lebih banyak tentang harta karun kaisar daripada saya." Mendengar Huang Dayu membual, para murid di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi iri dan cemburu. Mereka tidak yakin dalam hati mereka, tetapi apa yang dapat mereka lakukan? Bagaimana mungkin kesempatan sekali seumur hidup ini tidak jatuh menimpa mereka? Lagi pula, menjelaskan masalah sederhana ini akan membawa mereka berhubungan dengan Yang Chen, yang merupakan hal paling penting. Mendengar bahwa Huang Dayu adalah pembicara yang cepat, Yang Chen menjadi serius. "Saya ingin mengetahui situasi terkini harta karun 1000 tahun secara terperinci. Fokus pada bagian-bagian yang penting." Bab 399, menciptakan masalah.
Setelah mengatakan itu, Yang Chen berjalan menuju puncak Feitian, dan Huang Deyu dengan cerdik mengikutinya kemanapun dia pergi. Saat keduanya menghilang dari pandangan, para penonton yang tersisa menghela napas sedih, mengumpat pelan. Sebagian besar kata-kata kasar mereka ditujukan pada Huang Deyu. Huang Deyu ini benar-benar menginjak nasib sial anjing. Ya, kenapa aku tidak seberuntung Huang Deyu? Sungguh menyebalkan. Cukup, berhenti bicara. Jika Huang Deyu menyenangkan Tuan Muda Sekte dengan satu ucapan, dia akan mendapat dukungan dari Tuan Muda Sekte di masa depan. Jika kau ingin menderita, itu mudah. Apakah kau, seorang murid sekte luar, berani berbicara sekarang? Hei, nak, kalau kau pintar, kau akan menjilat Huang Deyu saat dia keluar nanti. Status Huang Deyu saat dia pergi bersama Tuan Muda Sekte tidaklah bagus, tapi sekarang setelah dia kembali, dia mungkin akan menjadi masalah besar. Sementara itu, Yang Chen berjalan menuju puncak Feitian bersama Huang Deyu, sambil bertanya kepada Huang tentang harta karun Kaisar. Huang Deyu tampaknya tahu banyak tentang harta karun Kaisar, dimulai dengan, saya tidak tahu apakah Tuan Muda Sekte mengetahui hal ini, tetapi karena Anda ingin tahu secara spesifik, izinkan saya memberitahu Anda bahwa harta karun itu terletak di Gunung Taifeng. Seperti yang diketahui semua orang, ada pintu masuk alam rahasia di Gunung Taifeng, tetapi sangat disayangkan pintu masuk itu disegel oleh kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung, dan tidak seorang pun dapat memecahkannya. Yang Chen, tentu saja, sudah mengetahui informasi tingkat permukaan ini, tetapi dia tidak menyalahkan Huang Deyu karena membuang-buang kata. Dia mengangkat tangannya dan berkata, lanjutkan. Huang Deyu melihat bahwa Yang Chen merasa nyaman mendengarkan dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak senang. Dia bahkan lebih bersemangat dan dengan cepat melanjutkan, kamu harus tahu bahwa harta karun Kaisar akan segera dibuka, sebenarnya dalam periode ini. Seluruh istana harta karun pada dasarnya adalah alam rahasia, dan ada larangan di permukaan alam tersebut. Bahkan jika pintu masuk dibuka, hanya para jenius di bawah usia 40 yang dapat masuk. Oh! Yang Chen mengusap dagunya dengan penuh minat. Jadi, memang benar bahwa seniman bela diri yang lebih tua tidak bisa memasuki alam rahasia, tetapi terbuka bagi banyak orang yang berusia di bawah 40 tahun. Sebab, meskipun para jenius yang memasuki alam bela diri asal di bawah usia 40 tahun tidak banyak jumlahnya, mereka tetap ada. Adapun cara mendeteksi apakah orang jenius di bawah usia 40 tahun bisa masuk, orang kuat seperti Kaisar Agung pasti mempunyai caranya sendiri. Hal ini membuat Yang Chen memijat alisnya, perasaan campur aduk antara tertawa dan menangis dalam hatinya. Huang Deyu tidak menyadari perubahan ekspresi Yang Chen dan melanjutkan dengan tidak sadar, seperti yang kau tahu, ketika alam rahasia terbuka, siapapun yang masuk lebih dulu memiliki kemungkinan menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Meskipun semua orang tahu bahwa harta karun hanya ada di area dalam, itu tidak sepenuhnya benar, ada juga harta karun di pinggiran, meskipun tidak sebanyak itu. Ini telah membuat para jenius sekte iri. Yang Chen tidak terkejut, lagi pula, itu adalah harta karun Kaisar. Kata Kaisar Agung dikaitkan dengan banyak harta karun. Sebuah kancing di salah satu pakaiannya mungkin lebih berharga daripada semua harta karun di tubuh seseorang. Jadi, sekte-sekte besar sudah menunggu di luar pintu masuk wilayah, pada dasarnya memilih posisi yang cocok untuk memasuki wilayah dengan lebih baik. Sekte Yuanshan kami memiliki sekitar 3.000 orang jenius yang menunggu di luar pintu masuk wilayah, kata Huang Deyu. Mendengar ini, Yang Chen tercengang dan berkata, jika memang begitu, maka sebagian besar pasukan besar lainnya pasti memiliki orang-orang yang menunggu di luar alam rahasia juga. Bahkan jika sekte lain lebih buruk keadaannya daripada sekte Yuanshan, mereka tidak akan tertinggal terlalu jauh. Memasuki wilayah itu sekaligus, jumlahnya setidaknya puluhan ribu. Dalam acara besar seperti itu, kompetisi seleksi jenius tidak ada apa-apanya. Bukankah begitu? Kecuali orang-orang di kota utama Beishan, sekte Changhai, sekte Yuanshan kita, 6 sekte, dan berbagai kekuatan besar dan kecil lainnya, termasuk para kultivator biasa, semuanya menghalangi jalan masuk ke alam rahasia. Tapi bagaimana posisi sekte Yuanshan kita? Tentu saja, kita menunggu di garis depan pintu keluar alam rahasia, kata Huang Deyu sambil tersenyum menyanjung. Yang Chen mengangguk.
Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi terkini harta karun kaisar. Kemudian, Yang Chen bertanya, apakah ada waktu pembukaan yang dikonfirmasi untuk pintu masuk wilayah sekarang? Menurut penyelidikan para senior di dalam sekte, larangan tersebut semakin melemah, dan diperkirakan wilayah tersebut akan terbuka dalam waktu sekitar 35 hari, kata Huang Deyu. Oh, jadi, apakah semua jenius di bawah 40 tahun di sekte kita sudah menunggu di pintu masuk wilayah itu? Tanya Yang Chen. Huang Deyu segera menggelengkan kepalanya, tidak, orang-orang sepertiku pernah pergi sekali, melihat situasinya, dan tahu bahwa tidak ada manfaat yang bisa diperoleh, mereka pun bergegas kembali. Ada juga yang tahu bahwa pergi akan sia-sia, jadi mereka tidak punya niat untuk pergi. Namun, ada lebih banyak orang yang pergi. Oh, benar, ada beberapa murid jenius yang menunggu di sekte. Mereka menunggu kalian kembali, seperti yang diperintahkan oleh pemimpin sekte kayu, jadi kalian bisa pergi bersama. Yang Chen merenungkan pernyataan ini dan segera memahami niat Mu Baiseng. Yang Chen mengangkat sudut mulutnya, aku tidak terburu-buru untuk pergi. Ngomong-ngomong, Huang Deyu, jawabanmu cukup bagus, dan aku sangat puas. Huang Deyu tampak tersanjung, Tuan Muda Sekte, Anda terlalu baik. Untuk melayani Anda, Tuan Muda Sekte, Huang Deyu tentu akan memberikan yang terbaik. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Karena kau telah menolongku, aku, Yang Chen, tidak akan pelit. Ini 5.000 batu roh untukmu sebagai pembayaran. Yang Chen melambaikan tangannya, menyerahkan sekantong batu roh. Tuan Muda Sekte, Anda benar-benar murah hati. Huang Deyu tidak bisa berhenti tersenyum. Dia tidak menyangka akan menerima batu roh, dan tentu saja sangat gembira. Yang Chen tidak bermaksud memberi Huang Deyu terlalu banyak keuntungan. Sebenarnya, 5.000 batu roh mungkin tidak tampak banyak, tetapi bagi Yang Chen, kunci penjelasan Huang Deyu tentang harta karun bukanlah batu roh, tetapi wajahnya. Tidak peduli apakah dia akan menyinggung Huang Deyu di masa depan atau tidak, orang-orang di sekte Yuanshan akan memperlakukan Huang Deyu dengan sedikit lebih mempertimbangkan reputasi Yang Chen. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin apakah Huang Deyu memiliki hubungan dengan Yang Chen atau tidak. Itulah keuntungan sesungguhnya, reputasinya di sekte Yuanshan bukanlah hal biasa. Harta karun itu akan terbuka dalam waktu 1 bulan. Tidak perlu terburu-buru. Dengan kepergian Huang Deyu sekarang, Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, dan pemimpin sekte meninggalkan beberapa murid jenius bersamaku untuk pergi ke pintu masuk wilayah ini untuk membuatku kesulitan. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak tahu apa maksud Mu Baiseng dengan ini? Dia bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa murid-murid jenius yang tertinggal adalah yang paling liar di sekte Yuanshan saat ini. Untuk apa para murid yang paling liar ini ditinggalkan? Tentu saja untuk menimbulkan masalah baginya. Bab 400, kau tidak puas. Bukan urusanku. Dia tidak percaya bahwa setelah menjadi master muda sekte, dia bisa membuat semua orang tunduk padanya. Seperti kata pepatah, satu orang tidak bisa menyenangkan semua orang. Akan selalu ada beberapa orang yang tidak akan yakin dengan posisinya sebagai pemimpin muda sekte. Dan sebagian besar dari mereka yang memiliki pendapat seperti itu mungkin berpikir bahwa mereka sama berbakat dan kuatnya dengan dia. Sementara murid-murid lainnya pergi ke pintu masuk alam rahasia, para murid tangguh ini tetap tinggal. Jelas bahwa Mu Baiseng ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan otoritasnya dan memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Lagi pula, mereka akan segera memasuki alam rahasia harta karun, dan meskipun sekte Yuanshan belum tentu perlu bersatu, namun tidak boleh juga berantakan. Sebagai master muda sekte, Yang Chen perlu membuat murid-murid liar itu tunduk. Untuk membuat mereka tunduk, dia tentu perlu menunjukkan kekuatan terbaiknya. Tentu saja, premisnya adalah Yang Chen memang tidak terburu-buru. Dia masih punya waktu sebulan, dan dia ingin menggunakan waktu ini untuk melakukan sesuatu guna mengimbangi kekurangannya dalam perjalanan ke alam rahasia. Saat dia berada di menara percobaan kota utama Beishan, dia sudah merasakan kekurangannya. Kekurangannya yang terbesar ada pada jurus Thunderbolt. Meskipun kekuatan api iblis dan teknik lainnya lebih kuat daripada jurus petir, ia tetap mengandalkan jurus petir dalam sebagian besar pertarungan. Tidak ada cara lain, karena jurus petir adalah metode kultivasi utamanya.
Kalau saja dia meningkatkan kultivasi seni bela diri, tetapi tidak mendalami gaya petir, dia bisa dengan mudah menyebabkan alam tidak stabil, dan bukan tidak mungkin dia akan jatuh dari alamnya saat ini. Dengan pemahamannya saat ini tentang jurus petir, sudah sulit baginya untuk menggunakannya secara efektif. Setidaknya saat menghadapi musuh yang kuat, kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh jurus petir hampir tidak cukup. Bukan karena jurus tombak Yuan campuran lemah, tetapi pemahamannya tentang jurus petir masih belum memadai. Lagi pula, dia menjadi terkenal dalam waktu singkat, dan dia tidak punya banyak waktu untuk mempelajari dan memahami gaya petir. Hasilnya, jurus petir bekerja dengan baik padanya sebelum mencapai alam bela diri spiritual lapisan kelima, tetapi menjadi agak tidak bisa diandalkan setelah mencapai lapisan keenam. Ia bermaksud meluangkan waktu bulan ini untuk mengkonsolidasikan gaya Thunderbolt. Jika dia bisa meluangkan waktu ekstra untuk membuat lebih banyak jimat roh, akan lebih baik untuk menangani perjalanan alam rahasia harta karun yang akan datang. Lagi pula, dia hampir bisa menebak tanpa berpikir bahwa akan ada banyak pertempuran sulit yang harus dihadapi selama perjalanan ke alam rahasia. Begitu saja, 20 hari berlalu dalam sekejap, hanya menyisakan 10 hari lagi sebelum dibukanya alam rahasia harta karun. Selama 10 hari inilah Yang Chen duduk di rumah guanya, bermeditasi dan tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan sesuatu, mengulurkan tangannya, dan pusaran ki sejati berputar, membuka jimat roh di tangannya. Saat jimat itu terbuka, sebuah pesan perlahan bergema. Tuan Muda Sekte, ada perubahan di pintu masuk alam rahasia. Kami harap Anda bisa keluar. Jimat ini secara khusus dibuat olehnya. Ada banyak formasi yang didirikan di sekitar puncak Feitian miliknya. Meskipun menghancurkannya tidaklah sulit, dengan statusnya, tidak seorang pun akan menghancurkan formasinya hanya untuk mencapainya. Namun, jika mereka tidak dapat memasuki formasi tersebut dan masih perlu memberitahunya, pentingnya jimat-jimat ini menjadi jelas. Selama pesan tersebut tersimpan di dalam jimat, pesan itu akan secara otomatis terbang menuju Yang Chen, menjadikannya jimat transmisi suara yang sangat umum. Sekarang setelah dia tahu ada orang yang mencarinya di luar, Yang Chen tidak ragu lagi. Karena ragu dengan apa yang telah terjadi, dia bergegas keluar dari formasi. Begitu dia keluar, dia melihat sekitar 40 orang berdiri di langit di luar puncak Feitiannya. Tuan Muda Sekte, Tuan Muda Sekte. Hanya sekitar 10 orang yang menyambut Yang Chen dengan hormat ketika mereka melihatnya. Hal ini membuat Yang Chen mengangkat alisnya sedikit dan tersenyum. Jelaslah bahwa ke-40 orang ini adalah kelompok jenius terakhir yang akan pergi ke pintu masuk alam rahasia bersamanya. Tentu saja, ada beberapa karakter yang cukup liar di antara para jenius ini. Dilihat dari apa yang bisa dilihatnya sekarang, sekitar 10 orang bersikap baik kepadanya, sementara yang lain tampak tidak yakin padanya. Yang Chen sangat tenang tentang ini. Kamu tidak percaya padaku, apa hubungannya denganku? Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia melirik para murid Sekte Yuanshan yang masih bersikap ramah kepadanya dan berkata, kakak-kakak senior dan adik-adik, aku baru saja menerima pesan yang mengatakan bahwa telah terjadi kecelakaan dengan para murid yang menjaga pintu masuk alam rahasia. Apakah kalian tahu apa yang terjadi? Mendengar Yang Chen berbicara, seorang pemuda berbakat berusia 27 atau 28 tahun dengan kultivasi seni bela diri tingkat 9 berdiri dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Sekte, inilah yang terjadi. Tanpa kehilangan sepatah kata pun, pria itu menceritakan seluruh prosesnya. Yang Chen segera mengerti dan juga mengetahui nama murid ini. Dia berkata, jadi Sao Changkong dari Sekte Changhai yang sengaja membuat masalah bagi Sekte Yuanshan kita. Dia memiliki kesan tentang Sao Changkong ini, yang merupakan jenius paling menonjol dari Sekte Changhai dalam kompetisi pemilihan jenius. Sayangnya, dia tidak membuat dampak besar sebelum disingkirkan oleh seseorang dari wilayah bintang matahari. Sekarang Sao Changkong tidak membuat nama untuk dirinya sendiri dalam kompetisi pemilihan jenius, apakah dia mencoba menginjak-injak Sekte Yuanshan mereka? Pemuda itu, bernama Lin Guang, mendengarkan kata-kata Yang Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, tepat sekali, sayangnya, hanya Yun Dao yang bisa melawan Sao Changkong di antara para talenta di bawah usia 18 tahun. Selain itu, masih sulit untuk menang. Karena Yun Dao tidak ada di sini, tentu saja tidak ada yang bisa menandingi Sao Changkong.
Namun, provokasi Cao Changkong tidak dapat ditoleransi oleh bakat sekte Yuanshan kita. Mereka yang melawannya di antara anak-anak berusia 18 tahun tidak dapat mengalahkannya. Saudara senior dan junior yang benar-benar kuat dari generasi ini yang berusia 20-an belum pergi ke pintu masuk alam rahasia. Tentu saja, mereka masih tidak dapat mengalahkannya. Kita telah kehilangan banyak muka. Yang Chen tidak bisa menahan tawa. Dan para senior dan junior itu berbicara serempak, Tuan Muda Sekte, Anda, sebagai Tuan Muda Sekte Yuanshan saat ini, juga merupakan perwakilan dari generasi murid yang lebih muda di Sekte Yuanshan. Tuan Sekte telah memberi tahu kami untuk mengikuti jejak Anda. Kami harap Anda dapat segera pergi ke pintu masuk alam rahasia harta karun dan menyelesaikan masalah saat ini. Saat kata-kata itu terucap, Yang Chen hendak mengatakan sesuatu ketika beberapa murid berbakat dari Sekte Yuanshan di samping menjadi tidak senang. Seorang wakil dari generasi muda. Dia. Aku juga seorang berbakat dari generasi muda Sekte Yuanshan, dan aku rasa dia tidak bisa mewakiliku. Mereka mendengus dan mencibir terus-menerus. Yang Chen mendengar kata-kata ini, alisnya sedikit terangkat, dan dia tersenyum tipis. Dia tahu bahwa beberapa hal akan datang pada saat seharusnya. Dia tidak keberatan menangani masalah rakyatnya sendiri sebelum menyelesaikan masalah dengan Sekte Changhai.